Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa TV Tabalong Kajian Pelita Hati rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama sedikit mengkaji dan memahami makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha sendiri adalah surah yang diturunkan di Mekah, surah Makkiyah, terdiri daripada 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap gelita. Mungkin di antara kita ada yang berkata, apa hikmah disebutkannya waktu duha yang ia adalah satu juzu atau satu bagian daripada siang disandingkan dengan kata malam, seluruh malam? Maka para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berkata, ad-duha adalah sedikit waktu siang yang mengandung kebahagiaan. Sedangkan al-lail ia identik dengan sepi, sunyi, atau bersinonim dengan kata kelam. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, sebenarnya ayat ini juga memberikan gambaran bahwasanya kehidupan dunia ini, kebahagiaannya, kehidupan di dalam dunia ini hanya sedikit, seperti sedikitnya waktu duha dibanding duka cita dan kelamnya kehidupan di dalam dunia seperti panjang dan luasnya waktu malam yang gelap gulita. Ada yang berpendapat wadduha yakni adalah Rasulullah SAW, sebagaimana beliau membawa cahaya, dan al-lail adalah gelap gulitanya alam ketika sebelum diutusnya Rasulullah. Sehingga ketika disebutkan wadduha wal-laili idza saja, maka seakan-akan ini memberitakan tentang kedatangannya Rasulullah SAW yang akan menerangi dan merahmati seluruh alam semesta. Wadduha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sepi dan gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Surat Ad-Duha ini adalah surah yang turunnya memiliki waktu yang cukup panjang dengan surah yang sebelumnya, yakni surah Al-Fajr. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mau mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari antara satu surah Al-Fajr kemudian sampai turunnya surah Ad-Duha ini. Sehingga waktu itu kosong, tidak ada turun wahyu daripada Allah. Sehingga Rasulullah merindukan, sehingga Rasulullah ketika itu diibaratkan seperti orang yang bersedih karena lamanya tidak turun wahyu. Maka ketika itu orang kafir Quraisy, diantaranya adalah Ummu Jamil yang adalah istrinya Abu Lahab. Ia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya wahyu yang tidak turun itu adalah karena temanmu
telah meninggalkanmu dan karena membencimu. Dalam riwayat yang lain, karena setanmu telah meninggalkanmu dan membencimu. Karena kita tahu beliau adalah orang yang tidak beriman kepada Islam, sehingga ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran adalah bersumber daripada setan. Maka pernyataan Ummu Jamil ini dibantah oleh ayat Al-Quran ini, ayat yang ketiga dari surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sama sekali tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kalimat wadda'aka dan qala, kita akan menemui satu kalimat ada dhamir khitabnya kaf, dan kalimat yang lain tidak ada. Apa sebenarnya hikmah dan makna tidak adanya kalimat kaf pada kalimat qala? Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Wadda'aka dari bab taudi' atau wida' yang asli katanya, makna kata asalnya adalah selamat tinggal. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Maka itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kenapa qala tidak ada dhamir khitab, karena Allah tidak pernah sama sekali membenci hambanya. Sedangkan wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu, karena boleh jadi ada sebagian hamba Allah yang ia tinggalkan, yang ia biarkan karena begitu banyak dosanya, karena ia sendiri meninggalkan Allah sehingga Allah tinggalkan. Tetapi dalam kalimat yang berikutnya wa ma qala, bukan wa ma qalaka, ini mengandung isyarat seberapa banyak pun dosa kita, seberapa jauh pun kita daripada Allah, Allah tidak pernah membenci kita. Allah tidak pernah membenci. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang memiliki kesimpulan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membenci kita. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.